keduanya hanya berselang 1 bulan. Kenapa tidak bisa dipercepat? Karena undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota kita sudah secara limitatif menyebutkan hari terhadap tahapan-tahapan. Kalau kita mau mempercepat, kita harus ubah undang-undang. Secara konsekuentif, daerah-daerah yang kota kosongnya menang harus menunggu kepala daerahnya lebih kurang 1 tahun lebih lambat dibanding di tempat yang lain. Februari dilantik, di tempat yang lain yang ini mungkin di akhir tahun 2025. Konsekuensi yang lain, penjabat kepala daerah akan tetap melakukan jabatan. Nanti kepada Bu Wamendagri, Bawaslu, DKPP, saya minta yang ini direspon dulu. Jawabannya pilih aja. Mau yang mana? Yang 24 atau yang 27? September atau Agustus? Kalau kita sih kemarin pengennya lebih cepat lebih baik. Yang kedua, Bu Wamen, yang perlu direspon adalah soal bagaimana mekanisme di mana APBD-nya tidak tersedia untuk pelaksanaan itu. Apakah kita bisa bantu melalui APBN, mekanismenya potong daun dan seterusnya, sebagaimana ada 18 kabupaten kemarin yang juga kekurangan dana di saat-saat akhir tahapan berlangsung. Saya kira 2 poin itu Bu Wamendagri yang saya minta direspon untuk paparan Bu Wamendagri. Hal-hal lain silahkan untuk disampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu Wamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan Komisi 2 RI dan seluruh tamu undangan peserta hadirin, Ketua KPU, Ketua Indonesia anggota dan juga Ketua DKPP atau anggota yang telah mewakili, dan semua tamu undangan yang berkenan hadir pada siang hari ini. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Sebenarnya sudah terjadwal untuk beliau hadir pada kesempatan yang berbahagia, namun dalam waktu bersamaan pada jam ini sedang bersama dengan Pak Wakil Presiden. Yang kedua, pimpinan Dewan dan anggota yang kami hormati, bersama dengan saya juga didampingi oleh Pak Dirjen Polhum, Kemendagri, dan juga Dirjen Keuangan Daerah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini barangkali nanti secara teknis setelah kami membuka ini akan disampaikan oleh Pak Dirjen Polhum dan juga Dirjen Keuangan Daerah sesuai dengan undangan dari DPR RI terkait dengan substansi kita pada siang hari ini, khususnya tentang pandangan dari Kementerian Dalam Negeri yang kami siapkan tentang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024, sebagaimana yang sudah dilaksanakan. Tentunya kami dari Kementerian Dalam Negeri berpedoman dan mengacu pada Undang-Undang Pilkada kita, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tentunya secara teknis pelaksanaannya ada di KPU, sehingga kami dari pihak pemerintah dalam hal ini mengikuti mekanisme yang sementara berlangsung tentang hasil, perolehan hasil dan lain-lain. Kemudian yang kedua tentang pemilihan ulang gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota, dan juga beberapa daerah yang sudah kita ketahui bersama bahwa ada dari pasangan calon yang menangnya kota kosong. Tentunya ini semuanya sudah diatur secara mekanisme perundang-undangan, sehingga prinsip daripada Kementerian Dalam Negeri tentu mengacu pada regulasi yang ada. Terkait dengan pemilihan ulang untuk gubernur dan wakil gubernur, untuk di Kementerian Dalam Negeri beserta 29 provinsi dan kabupaten sudah terbentuk
Despilkada di 29 kabupaten dan kota, sehingga semua pelaksanaan pentahapan maupun kejadian-kejadian temporer yang terjadi di sejumlah daerah itu tercatat 24 jam online Pak, berbasis AI, sehingga pasti kita akan juga sinkronisasi dengan data dari Bawaslu dan juga KPU. Terkait dengan substansi pelaksanaan pemilihan ini, tentunya kita sama-sama menunggu hasil dari pentahapan yang dilakukan oleh KPU. Mungkin terlalu dini apabila kita menyampaikan tentang perolehan suara, siapa menang dan tidak. Jadi kami berkomitmen bahwa tanggal 16 Desember ini barulah kita akan tahu siapa pemenang dan siapa yang tentunya yang kita amati di daerah adalah bahwa masing-masing tim maupun pasangan calon itu juga mengembangkan sistem hitungnya sangat bervariatif di daerah, sehingga sampai dengan hari ini belum bisa kami untuk menyampaikan bahwa calon mana yang menang ataupun tidak, sehingga kami harapkan dari Kementerian Dalam Negeri mungkin pada tanggal 16 itu Pak Ketua KPU kami bisa secara serentak ataupun daerah-daerah yang sebagaimana dilihat dari kondisi geografis, geopolitik dan lain-lain itu, apabila dalam penjadwalannya terlambat dan seterusnya, ya ini juga mungkin membutuhkan koordinasi sinergis di antara pemerintah dan pihak pelaksana, lebih khusus KPU dan juga Bawaslu. Inilah komitmen dari kami dan Kementerian Dalam Negeri. Pada intinya kami akan menunggu semuanya hasil yang diumumkan secara resmi dari KPU. Kemudian saya kembali terkait dengan substansi pelaksanaan pembiayaan APBD sebagaimana yang disampaikan oleh yang terhormat Ketua Komisi rapat antara Komisi DPR dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu terkait dengan pembahasan rencana pemungutan suara ulang di sejumlah daerah. 2014 tentang pemilihan gubernur dan wakil. Keduanya hanya berselang 1 bulan. Kenapa tidak bisa dipercepat? Karena undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota kita sudah secara limitatif menyebutkan hari terhadap tahapan-tahapan. Kalau kita mau mempercepat, kita harus ubah undang-undang. Secara konsekuentif, daerah-daerah yang kota kosongnya menang harus menunggu kepala daerahnya lebih kurang 1 tahun lebih lambat dibanding di tempat yang lain. Februari dilantik, di tempat yang lain yang ini mungkin di akhir tahun 2025. Konsekuensi yang lain, penjabat kepala daerah akan tetap melakukan jabatannya. Nanti kepada Bu Wamendagri, Bawaslu, DKPP, saya minta yang ini direspon dulu. Jawabannya pilih aja. Mau yang mana? Yang 24 atau yang 27? September atau Agustus? Kalau kita sih kemarin pengennya lebih cepat lebih baik. Yang kedua, Bu Wamen, yang perlu direspon adalah soal bagaimana mekanisme di mana APBD-nya tidak tersedia untuk pelaksanaan itu. Apakah kita bisa bantu melalui APBN, mekanismenya potong daun dan seterusnya, sebagaimana ada 18 kabupaten kemarin yang juga kekurangan dana di saat-saat akhir tahapan berlangsung. Saya kira 2 poin itu Bu Wamendagri yang saya minta direspon untuk paparan Bu Wamendagri. Hal-hal lain silahkan untuk disampaikan. Waktu dan tempat saya persilahkan Bu Wamen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang saya hormati pimpinan dan anggota Dewan Komisi 2 RI dan seluruh tamu undangan peserta hadirin, Ketua KPU,
turut mendesak anggota dan juga ketua DKPP atau anggota yang telah mewakili dan semua tamu undangan yang berkenan hadir pada siang hari ini. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menteri Dalam Negeri. Sebenarnya sudah terjadwal untuk beliau hadir pada kesempatan yang berbahagia, namun dalam waktu bersamaan pada jam ini sedang bersama dengan Pak Wakil Presiden. Yang kedua, pimpinan Dewan dan anggota yang kami hormati bersama dengan saya juga didampingi oleh Pak Dirjen Polhukam, Kemendagri dan juga Dirjen Keuangan Daerah, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini barangkali nanti secara teknis setelah kami membuka ini akan disampaikan oleh Pak Dirjen Polhukam dan juga Dirjen Keuangan Daerah sesuai dengan undangan dari DPR RI terkait dengan substansi kita pada siang hari ini, khususnya tentang pandangan dari Kementerian Dalam Negeri yang kami siapkan tentang pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024 sebagaimana yang sudah dilaksanakan. Tentunya kami dari Kementerian Dalam Negeri berpedoman dan mengacu pada Undang-Undang Pilkada kita, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Tentunya secara teknis pelaksanaannya ada di KPU, sehingga kami dari pihak pemerintah dalam hal ini mengikuti mekanisme yang sementara berlangsung tentang hasil, perolehan hasil dan lain-lain. Kemudian yang kedua tentang pemilihan ulang gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota, dan juga beberapa daerah yang sudah kita ketahui bersama bahwa ada dari pasangan calon yang menangnya kota kosong. Tentunya ini semuanya sudah diatur secara mekanisme perundang-undangan, sehingga prinsip daripada Kementerian Dalam Negeri tentu mengacu pada regulasi yang ada. Terkait dengan pemilihan ulang untuk gubernur dan wakil gubernur, untuk di Kementerian Dalam Negeri beserta 29 provinsi dan kabupaten sudah terbentuk Des Pilkada di 29 kabupaten dan kota, sehingga semua pelaksanaan pentahapan maupun kejadian-kejadian temporer yang terjadi di sejumlah daerah itu tercatat 24 jam online Pak, berbasis AI, sehingga pasti kita akan juga sinkronisasi dengan data dari Bawaslu dan juga KPU. Terkait dengan substansi pelaksanaan pemilihan ini, tentunya kita sama-sama menunggu hasil dari pentahapan yang dilakukan oleh KPU. Mungkin terlalu dini apabila kita menyampaikan tentang perolehan suara, siapa menang dan tidak. Jadi kami berkomitmen bahwa tanggal 16 Desember ini barulah kita akan tahu siapa pemenang dan siapa yang tentunya yang kita amati di daerah adalah bahwa masing-masing tim maupun pasangan calon itu juga mengembangkan sistem hitungnya sangat bervariatif di daerah, sehingga sampai dengan hari ini belum bisa kami untuk menyampaikan bahwa calon mana yang menang ataupun tidak, sehingga kami harapkan dari Kementerian Dalam Negeri mungkin pada tanggal 16 itu Pak Ketua KPU kami bisa secara serentak ataupun daerah-daerah yang sebagaimana dilihat dari kondisi geografis, geopolitik dan lain-lain itu, apabila dalam penjadwalannya terlambat dan seterusnya, ya ini juga mungkin membutuhkan koordinasi sinergis di antara pemerintah dan pihak pelaksana, lebih khusus KPU dan juga Bawaslu. Inilah komitmen dari kami dan Kementerian Dalam Negeri. Pada intinya kami akan menunggu semuanya hasil yang diumumkan secara resmi dari KPU. Kemudian saya kembali ke terkait dengan substansi pelaksanaan.
pembiayaan APBD sebagaimana yang disampaikan oleh yang terhormat berlangsungnya Ketua Komisi rapat terkait dengan antara percepatan Komisi 2 APBD dan DPR APBN. dengan Tentunya Kemendagri, ini sudah KPU, dan mengatur Bawaslu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 terkait tentang dengan perubahan pembahasan Undang-Undang Nomor 1 rencana Tahun 2012 pemungutan tentang suara penetapan ulang di Perpu sejumlah Tahun daerah. 2014 tentang pemilihan gubernur